Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu, pagi ini kita kembali lanjutkan materi kita. Kemarin kita sampai pada bagian ahwalul masbuq. Seseorang itu baru terhitung masbuk. Lanjutannya sifat italatus shalah wa takhfifiha, ay hukmut takhfif fi shalah dan seterusnya. Kita akan baca beberapa, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu lil imam idza atala al qiraah atala baqiyatul arkan wa idza khaffafaha khaffafa baqiyatul arkan. Disunnahkan bagi imam apabila dia membaca ayat yang panjang. Membaca ayat yang panjang, maka perpanjang pula rukun-rukun yang lainnya. Disunnahkan bagi imam apabila membaca ayat yang panjang, maka perpanjang pula rukun-rukun yang lainnya. Wa idza khaffafaha khaffafa baqiyatul arkan. Apabila dia meringankan, memendekkan ayatnya, maka dipendekkan pula, diringankan pula rukun-rukun yang lainnya. Kalau ayat yang dibaca imam tadi panjang atau pendek, Bapak Ibu? Panjang, Bu? Oh, sedang. Alhamdulillah. Yang merasa panjang ada enggak? Yang dibaca oleh imam tadi panjang atau pendek? Ya, sampaikanlah aspirasinya kini. Jangan beko di demo lo imam kan, atau karena apa kalau yang di kampung sebelah tuh karena terompa kan. Panjang ayat imam nyobain terompa ada kawan di mereka kan. Kan kejadian waktu itu pernah kan? Ada nonton videonya kan? Tuh. Tapi imam awalnya enggak pernah kena terompa ada kan? Lain enggak masuk yuk. Oh, di kecaan. Kalau yang tadi panjang atau pendek, Ibu? Sedang elok. Sedang elok bagi yang muda-muda, panjang bagi yang lah tua. Dia agak-agak besok lah imam. Ya gitu saya menceliknya. Nah, jadi begitu dia, Bapak Ibu. Dan panjang pendeknya itu relatif dengan melihat kondisi makmum di belakang. Makanya imam melihat ke belakang sambil memerintahkan istau wa'tadilu wa tarasu dan seterusnya, dan dengan segala macam bentuk perintah imam di awal itu kan. Itu sambil mencelik, bukan hanya mencelik kaki itu, mencelik wajah-wajah makmumnya. Aku makmum lendak, makmum yang rusuh nan ka buruk lah bunyinya sabit lemak di besok. Yang lah tua-tua, yang lah senior-senior, bukan tua-tua, yang lah senior-senior, yang duluan lahir dari awak tapi lah sekian tahun duluannya kan. Saya lihat dulu. Kalau Rasul-Rasulullah hendak kata lo tagak lama-lama, maka perpendek ayatnya. Begitu dia, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya menengok yang di bawah, tengok makmumnya, tengok yang di atasnya juga, wajah-wajahnya juga. Makanya kemarin kita sampaikan yang paling berhak menjadi imam itu imam yang ditetapkan di wilayah itu, karena dia sudah mengetahui kondisi makmumnya. Begitu dia, Bapak Ibu. Jadi tidak sembarangan. Oke.
Ya, dalilnya dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala ramaktu shalah ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu farak'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajadtahu fajalsatahu baina sajdatain fasajadatahu fajalsatahu ma baina taslim wal insiraf qariban minas sawa. Begitu kalimatnya, qariban minas sawa. Semua yang dilakukan oleh Nabi, mulai dari rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya yang kedua, dan duduknya ma bainat taslim wal insiraf, duduk akhirnya itu relatif sama. Jadi seimbang antara bacaan ayat yang dibacanya dengan rukun-rukun yang lain yang ditunaikannya. Jangan nanti sampai pada yang dibaca qul huwallah inna ataina tiba di sujud nak tanggung lamunya tuh. Nah, itu enggak seimbang namanya tuh. Begitu dia Bapak Ibu. Nah, saking pentingnya sampai ke situ ternyata diatur. Oke, lanjut. Yusannu lil imam at-takhfif ma'al itmam. Disunnahkan bagi imam untuk meringankan sholatnya tapi tetap menyempurnakannya. Diringankan mungkin dipilih ayat yang agak pendek, kemudian di ruku yang tidak sujud dan seterusnya itu mungkin juga agak diringankan tapi tetap sempurna. Sempurna itu kan dulu sudah kita sampaikan. Kalau ruku datar dulu punggungnya, kalau yang tidak lurus dulu tulang punggungnya, begitu seterusnya kan. Nah, tetap prinsip itu dipenuhi dan disunnahkan diringankan jika apa? Li'annahu qad yakunu fil ma'mumin ad-dha'if, karena di antara makmum kita itu ada yang sudah lemah. Aduh yang lah tuo, kalau lamo taga lutui lah mengarete. Ya, di situ kearifan imam itu juga dituntut Bapak Ibu. Kearifan imam juga dituntut di situ. Maka kalau awak sholat berjamaah yang ringan-ringan saja. Ayatnya iqra ma tayassara minal Qur'an. Baca ayat yang pendek-pendek saja. Boleh ayat-ayat yang di dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa dan seterusnya itu, tapi dipotong, dipenggal-penggal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi makmumnya. Tapi kalau makmumnya, makanya Bapak Ibu, kalau Nabi sholatnya di rumah Ummu Aisyah, ayat beliau panjang-panjang. Dan rokaatnya panjang. Tapi kalau Nabi sholatnya di rumah Ummu Habibah, Ummu Maimunah, ayatnya pendek-pendek dan rokaatnya pun dipendekkan. Makanya hadis tentang sholat tarawih, kalau sholat Nabi bulan Ramadan itu kan tarawih Nabi di masjid 3 hari 3 malam kan, 3 malam. Habis itu kan di rumah istri-istri beliau. Kalau sholat di rumah Ummu Aisyah itu langsung sampai rokaat 1 salam dan ayatnya panjang-panjang. Tapi kalau di rumah Ummu Maimunah, Ummu Habibah yang lah senior-senior itu, beliau sholatnya 2 rakaat. Jadi sholat tarawih itu 2 rakaat 1 salam atau sampai rakaat 1 salam? Ada yang sampai rakaat, ada yang 2 rakaat. Ya, kalau di masjid awak sampai 1 salam atau 2 1 salam? Sampai 1 salam. Nah, berarti Ummu Aisyah tuh masih muda-muda sadanya. Nah, tapi alhamdulillah yo bentuk-bentuknya yo baru. Masih muda-muda enggak apa-apa. Ya, alhamdulillah masih muda-muda sadanya baru. Ya. Dan kalau di rumah Ummu Aisyah itu Bapak Ibu, kalau lama durasi waktu sholatnya ya relatif sama. Cuman ayatnya dipendek-pendekkan. Kalau yang yang di senior-senior mah dipendek-pendekkan. Yang di rumah Ummu Aisyah, wah ayatnya panjang-panjang Bapak Ibu. Ayatnya panjang-panjang, rukuknya lama dan segala macam. Karena apa? Karena di belakang Aisyah umur 18 tahun. Masih segar.
7 balik 8 balik masih segar. Tapi kalau di rumah Ummu Maimunah umurlah 60-an tahun. Lutik mengeretek, makanya dipendek-pendekan. Cuy, itu Nabi bijaknya Bapak Ibu. Nah, itu dia. Maka awak mencari kondisi makmum awak. Kalau makmum awak lah tua-tua lah, bukanlah tua-tua. Lah duluan ni duit. Bukanlah tua-tua. Lah duluan ni duit misalnya kan. Lah sekian puluh tahun ni duit, maka diringan-ringankan. As-saqim, kau ada misalnya makmum yang sakit, maka diringankan solatnya. Wal kabir, itu yang sudah senior-senior. Wadul hajah, orang yang punya hajat, yang punya kebutuhan. Misalnya tu yang mau contohkan di kantor-kantor, nyo solat kasih tu solat berjamaah itu hanya di waktu istirahat karajo. Waktu istirahat tu di situ pulau, di situ istirahatnya, di situ pulau makannya, situ waktu solat masuk pulau. Jadi banyak yang ke di karajonnya yang lain-lain. Jangan sampai beko pekerja ko, karyawan ko apa segala macam ndak dapat makan siang atau ndak takajan makan siang dek solat awak lamu menjadi imam. Solat zuhur Bapak Ibu kan standar, kalau dihitung standar Bapak Ibu, solat zuhur standarnya kan sama dengan subuh. Ayatnya itu tiwal mufassal, ayatnya yang panjang-panjang. Tapi kalau di perkantoran awak pakai prinsip seperti itu misalnya kan, oh masih muda-muda makmum awak baca ayat yang panjang-panjang lah, biar agak lama solat zuhur sekete, bisa nak solat gini tu dolai. Ndak ikut berjamaahnya tu dolai Bapak Ibu. Karena apa? Karena selesai solat waktu kerajolah masuk loh, ndak jadi makan siangnya doh. Gara-gara ikut lo mau makan siang sakit lo mau kemana kecilnya kan. Nah itu dia Dzul Hajah namanya. Atau pagi-pagi untuk kini Bapak Ibu dibaca ayat panjang-panjang, kiranya ada kawanku yang sesak buang air, ndak tak kajaan dia buang air misalnya kan, nu sedang menahan-nahan wak baca lo ayat panjang-panjang, kacau. Begitu dia. Oke, jadi sadonyo dipikir di imam nah. Sampai kau orang dipikir di imam lah. Okay. Wadul hajah. Wa idza shalla munfaridan atala kaifa syaa. Kalau salat itu sendiri pupuhlah sepanjang-panjangnya. Itu bahasanya kan. Wa idza shalla munfaridan, kalau salatnya sendiri atala kaifa syaa, panjangkanlah sesuai keinginan. Pupuhlah sepanjang-panjangnya. Kok iyo? Iko indak salat surang main capek kalau lah solat bersama santai ya. Itu dia. Ada yang ke itu tuh, talah Allah alam. Oke. Wa takfiful masnun fi shalah huwa alladhi yushibuhu itmamus shalah bi ada'i arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha kama fa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diringankan salat itu dengan tetap menjaga itmamus shalah, kesempurnaan solat, baik itu rukunnya, wajib-wajib solatnya, kemudian sunnah-sunnah solatnya, tetap itu dipenuhi, tanpa mengabaikan itu. La ila syahwatil ma'mumin. Jadi kita melakukan itu bukan hanya sekedar keinginan syahwat, tapi memang kebutuhan dan kondisi yang membuat kita meringankan solat kita itu. Gitu dia. Lanjut. Wala salata liman lam yuqim sulbahu fi ar-ruku' was-sujud wala liman yanqirru salatah. Tidak sah solat bagi orang yang tidak tegak sulbinya dalam ruku' dan sujud. Tidak sah solat bagi orang yang tidak tegak sulbinya ketika ruku' dan sujud. Artinya tidak lurus tadi itu. Nah, makanya Bapak Ibu, hadis yang pertama dulu kali kita sampaikan Al-Bukhari 793 itu, yang salat sahabat disuruh ulang itu karena rukuknya tidak sempurna. Rukuknya tidak sempurna. Maka kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulang salatmu lagi karena kamu belum salat. Belum salat berarti salatnya tidak sah. Begitu dia. Oke, aina yaqiful ma'mum? Di mana makmum berdiri di dalam salat itu? As-sunnatu ay yaqifal ma'mumun khalfal imam. Disunnahkan makmum itu berdiri di belakang imam, itu pasti. Wa in kana wahidan fa an yaminil imam. Jika makmum itu satu orang, maka hendaklah dia di sebelah kanan imam.
Nah, di sebelah kanan imam. Maka nanti Bapak Ibu boleh langsung di sebelahnya, boleh agak ke belakang sedikit. Boleh agak ke belakang sedikit. Dan Nabi pernah ketika Ibnu Abbas sholat di belakang Nabi, di samping Nabi, ditarik oleh Nabi agak ke depan. Nah, agak ke depan. Kenapa? Karena waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Masih kecil. Jadi ada ulama yang mengatakan ditariknya Ibnu Abbas ke depan di samping Nabi, sholat menjadi makmum satu orang itu di samping Nabi karena ingin menjaga sholatnya Ibnu Abbas. Tapi kalau sholatnya sudah terjaga, maka boleh agak ke belakang sedikit, setengah shaf. Gitu dia. Paham tidak Bapak Ibu? Paham ya? Oke, lanjut. Wa imamatun nisa taqifu wasata taqifu wasata saffahunna, dan imam perempuan berdiri di tengah-tengah saf. Jadi kalau perempuan misalnya ndak ada laki-laki do padusi se, imamnya pun padusi, maka imamnya ndak ada bajarak jo makmum di dalam saf imam itu. Di dalam saf. Jadi ndak makmum seperti ndak maju seperti majunya imam laki-laki. Kalau imam laki-laki boleh maju, kalau imam perempuan di dalam saf, baik satu ataupun banyak makmum perempuan itu. Jadi bajajarlah panjang ibu-ibu misalnya kan. Nah, imamnya tagak di tengah-tengah. Di dalam saf itu. Jadi sama lurih imam jo makmumnya. Oke, wa taqifun nisa fi salatil jamaah khalfar rijal, dan perempuan berdiri dalam salat berjamaah itu di belakang laki-laki. Jangan di mukolo tagak kalau awak padusi. Bentuk yang terjadi patang tu beberapa tahun yang lalu waktu corona tu. Terkena Bapak Ibu kan? Tuh. Yo imam adalah makmum di siko sedang padusi. Sudah itu tuh makmum berjajar laki-laki sekelilingnya lain. Anan surang ko iko yang jadi masalah kuah. Nah, sebagai apanya di situ tuh? Sebagai ratu. Oh ya, ratu pendamping imam ya, Pak. Makanya nyerek-nyerek kayak imamnya. Ada. Nah, itu dia kacau itu. Itu yang paling kacau Bapak Ibu. Heboh. Tapi ternyata MUI tidak bergerak. Ini yang disayangkannya. Oke. Jadi ndak ada imam perempuan di dalam saf laki-laki. Maka disikulah jadi masalahnya transgender. Transgender Bapak Ibu. Muncul transgender, orang yang merubah kelamin. Seperti yang dilakukan beberapa ya. Kalau ambo menyebutnya bukan figur publik itu, atau bukan public figure itu. Kan mereka menyebut public figure kan. Kalau public figure tentu untuk menjadi contoh kan. Figur itu kan untuk menjadi contoh kan, dicontoh masyarakat, untuk dicontoh masyarakat. Masa disebut public figure yang seperti itu? Public kubur. Oh, public kubur ya. Nah, itu terjadi Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya dia datang ke masjid, nyo pakai mukenah, di mana tagaknya tuh? Nyo ko lahir laki-laki laki-laki masuk ke masjid pakai mukenah, kan nyo robahnya jadi padusi misalnya kan? Nyo operasi, nyo robah jadi padusi. Masuk ke musajid pakai mukenahnya, di mana tagaknya? Barisan laki-laki atau padusi? Di pakai mukena, tapi nyo laki-laki Pak. Itu masalahnya. Bapak? Oh, tengah-tengah. Kalau nak buat saf khusus untuknya. Buat surang. Di siko masalahnya. Mako berarti kan menimbulkan masalah jadinya. Menimbulkan masalah. Berarti karajo itu membuat masalah namanya itu mah. Maka jangan di karajoan hal-hal yang seperti itu. Kecuali kalau terlahir dengan, mohon maaf, dengan kelamin ganda. Maka kalau seandainya terlahir dengan kelamin ganda, bagaimana solusinya? Solusinya musnahkan yang satu.
ambil yang mendominasi. Mana yang mendominasi? Sisi maskulin atau sisi feminimnya? Kalau yang mendominasi sisi maskulinnya, maka ambil yang maskulinnya, hilangkan yang feminimnya. Kalau dia yang mendominasi itu sisi feminimnya, maka hilangkan yang maskulinnya, ambil yang feminimnya. Begitu dia. Kalau terlahir dengan kelamin ganda, ini kan tidak, lahirnya dengan normal, lalu kemudian dirubah karena itu tadi keinginan nafsu syahwat tadi itu. Oke, lanjut. Yasihu indal haja ay yaqifal ma'mumi wa ma'mumun an yaminil imam aw an janibihi wa fawqihi wa asfala minhu wa la yasihu qaddamahu wa la an yasarihi faqat illa li darurah. Sah salat itu kalau makmumnya itu berada di sebelah kanan, di sebelah kiri, di bagian belakang, di bawah atau di atas. Maka bagi masjid-masjid misalnya yang bertingkat, masjid yang bertingkat berarti kan makmumnya di atas itu, atau imamnya di atas, makmumnya di bawah itu sah, itu sah. Ya, wala yasihhu qaddamahu, yang tidak sah itu kalau makmumnya itu di depan. Nah, itu tidak sah tuh. Salat berjamaah makmumnya di depan itu tidak sah. Kalau makmumnya di depan itu namanya salat jenazah. Salat jenazah kan makmumnya depan. Ayo itulah wallahu alam. Wa an yasarihi faqat. Nah, tapi kalau semuanya di sebelah kiri itu makruh. Semuanya di sebelah kiri, imamnya di sebelah kanan, jadi koko sebelah kiri sadonyo. Itu makruh hukumnya. Itu dibolehkan kalau kondisi yang menghukum, misalnya kondisi tempat yang menghukum. Misal Bapak Ibu, apakah akan terjadi seperti itu? Bisa saja terjadi. Misal seseorang sholat di sudut situ, sholatnya di sudut situ, lalu kemudian datang orang lain ingin bermakmum ke dia, itu otomatisnya sholat di sampingnya tuh kan, atau di belakangnya yang agak sebelah kirinya. Kiranya datang serombongan Bapak Ibu agak 30 orang. Apakah imamnya yang bergeser ke tengah? Tidak, imam tetap saja di situ, maka berjejerlah ke sini dia. Itu kondisi yang menghukum dia, menghukum posisi sholat yang seperti itu. Dan itu hukumnya makruh Bapak Ibu. Boleh tapi makruh. Ya, itu baru dibolehkan kalau kondisi darurat. Kalau kondisi darurat. Oke. Sifat shaffur rijal wan nisa khalfal imam, tata cara mengatur shaf laki-laki dan perempuan di belakang imam. Yasifur rijal khalfal imam illa idza sabaquhu thumma as-sibyan khalfar rijal ma lam yusabbiquhu thumma an-nisa khalfas sibyan wa yashra'u fi sufufin nisa ma yashra'u fi sufufir rijal min ikmalis shaf al-awwal fal awwal wa saddul furaj wa taswiyatus sufuf, dan seterusnya. Kita akan lihat hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik shaf laki-laki itu adalah shaf yang pertama. Sebaik-baik shaf yang laki-laki itu adalah shaf yang pertama. Maka Bapak Ibu, di dalam sholat berjamaah tidak ada toleransi untuk memberikan shaf kepada orang lain. Ya, majulah Pak, majulah Pak. Tidak ada bentuk itu tuh doh. Awak punya hak untuk mendapatkan shaf yang pertama itu bersama-sama. Ya, kalau nyata lambe misalnya, yaudah jatahnya di belakang. Begitu dia Bapak Ibu. Ya, maka sebaiknya Bapak Ibu apa-apa jangan disuruh orang maju ke muka, awak yang maju ke muka. Gitu caranya. Ya, bukan orang yang disuruh maju ke muka, awak yang maju ke muka. Itu shaf yang paling utama untuk laki-laki. Ya, kadang-kadang kan ada Allah tuh, apalagi kalau sholat Jumat kan banyak itu Bapak Ibu, lah badorong-dorong ke muka, badorong-dorong orang ke muka, awak biarlah di belakang-belakang saya. Rugi awak Bapak Ibu, rugi awak tuh. Ya, awak yang maju ke muka. Ya, beko kalau orang tuh terlambat, itu resikonya dapat di belakang.
Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf yang laki-laki itu adalah yang paling depan, yang pertama. Wa syarruha akhiruha. Dan yang paling buruk itu adalah saf yang paling belakang. Maka jangan namuh di saf yang paling belakang, gitu dia. Ya, untuk yang laki-laki. Jangan memilih iko kawanku memilih di belakang-belakangnya. Milih di belakang-belakang. Beko saya masuk, biasalah orang maju dulu, beko di bagian belakang saya. Mungkinnya ingin menjaga pintu, Allah a'lam loh, betul kan? Karena ada loh orang yang bantu itu tuh kan, menjaga pintu, beko selesai assalamualaikum langsung tagak lari keluar sekali kan? Menjaga tong enggak Pak. Enggak jaga pintunya loh. Nyuruh kira-kira pintu sholatnya masalahnya kan. Ya, dari pintu belakang, pintu samping tuh. Ada itu Bapak Ibu, beberapa jamaah yang punya sifat yang seperti itu kan. Ya, wa khairu sufufin nisa akhiruha. Dan sebaik-baik saf perempuan itu adalah yang paling belakang. Nah, jadi kalau padusi, pilih yang di belakang. Itu caranya. Kalau yang padusi, pilih yang di belakang. Tunggu dulu kan belum selesai lah kan? Kan belum selesai lah. Wa syarruha awwaluha. Dan saf yang paling buruk itu adalah yang pertama. Itu tambah ada jadinya dah. Pemukul dah. Ayo, berarti minta mundur taruh sampai di barisan belakang saya ibu-ibu lain. Indah Bapak Ibu. Soalnya gitu. Jadi cara mengaturnya begini dia. Ada nak kalimatnya di sini ya? Ada rasanya itu. Ya. Idza shallatin nisa jama'ah wahdahunna fa khairu sufufihinna awwalaha wa syarruha akhiraha karrijal. Wa la yajuzu an tasifan nisa amama ar-rijal aw yasifur rijal amama an-nisa. Yasifur rijal khalfan nisa illa lidarurah min zihami wa nahwiya kal masjidil haram wa waqtil haji wa nahwiya wa in waqafatil mar'a fi saffir rijal lidarurah min zihami wa nahwiya wa sallat la tabtulu salataha wa la salata khalfa. Ndak ini. Jadi Bapak Ibu, yasifur rijal khalfal imam idza sabaku. Jadi laki-laki itu berdirinya di bagian belakang, summas sibyan, kemudian anak laki-laki. Jadi laki-laki dewasa, laki-laki anak-anak, begitu dia. Nah, kemudian summan nisa khalfas sibyan. Kemudian perempuan itu di belakang laki-laki. Wa yashra'u fi sufufin nisa ma yashra'u sufufir rijal min ikmalis saf al-awwal min awal wa shaddul faraj wa taswiyas suhuf. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau yang perempuan, maka kalau ada anak-anak itu di bagian depan. Jadi aturan saf itu imam, laki-laki dewasa, laki-laki anak-anak, perempuan anak-anak, perempuan dewasa. Begitu dia. Nah, di awal yang ngacoknya ketika anak-anak ikut solat bersama awak, yang perempuan kan anak-anak tetap di belakang. Ya kan? Anak-anak tetap disuruh di belakang kan? Padahal awak solat itu Bapak Ibu sekalian untuk menjaga anak-anak. Jadi disikoko anak-anak tajago, yang perempuan pun seperti itu. Tapi kalau seandainya anak-anak di belakang, perhatikanlah Bapak Ibu. Besok sebentar lagi bulan puasa, kalau anak-anak di belakang, nyo ikutnya ndak di rakaat yang pertama do. Di tahiyat akhir ikutnya tu mah. Lah tahiyat akhir imam baru nyo ikut lo duduk bersama imam, beko imam salamnya setelah salam tu mah. Caliklah kalau nak percaya. Iya. Itu dia. Tapi kalau nyo di belakang ibu-ibu nyo sagan. Takutnya yo lo kan. Siap enggak Bu? Kalau ndak ada anak-anak tu majulah ke muka lah. Ya, bawa ya. Kalau ndak ada anak-anak, bawa anak-anak tu ke masjid. Bawa anak-anak tu ke masjid. Ya, kalau ndak ada anak tu yo si anak dibawa lah kan. Tapi kalau ndak ada anak-anak, yo dibawa anak-anak.
Nah, di tagaan harusnya Bapak Ibu dia berdirinya di bagian saf yang pertama yang perempuan itu. Begitu dia. Oke. Ya. Idza shallatin nisa jamaah wadahunna fa khairu sufufihinna awwalahunna. Kalau perempuan itu salatnya hanya sendiri saja, maka dia langsung boleh maju ke shaf yang pertama. Nggak ada orang lain lero, baru inyo yang maju ke yang pertama itu. Gitu dia. Tapi kalau banyak-banyak Bapak Ibu, kalau hanya satu baris misalnya, maka langsung di pembatas tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah, tidak usah khawatir ibu-ibu, tidak usah pindah-pindah ke belakang, Pak. Begitu. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi shaf, urutan shaf itu imam laki-laki dewasa, laki-laki anak-anak, perempuan anak-anak, perempuan dewasa. Jadi perempuan dewasa jauh dari laki-laki dewasa. Jadi Islam di samping menjaga laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa, sekaligus juga membimbing anak-anak kita supaya terjaga sholatnya, sehingga tidak terjadi yang seperti tadi itu. Ya, yang paling banyak itu perempuan Bapak Ibu. Ya, mohon maaf, yang paling banyak itu perempuan yang melakukan hal seperti tadi. Dia menjadi masbuk tapi tidak menambah rakaat. Kadang-kadang ikutnya cuman di waktu tahiyat akhir saja. Lah tahiyat akhir imam baru nyo satu. Nyo asik main HP itu Bapak Ibu. Perhatikanlah tuh. Asiknya main HP. Imam kok lah jadi tarawih tuh. Acok mana bentuk itu tuh. Imam lah jadi di muka nyo asik jo main HP di belakang lain. Nah, beko lah tahiyat akhir imam, nyo baru tuh. Baru nyo satu masuk ke dalam barisan. Babaris lo nyo rapi di belakang tuh. Imam salam, nyo salam lo. Bentuk orang tak tahu saja itu mah. Itu terjadi. Mudah-mudahan di Nurul Yakin tidak terjadi. Ya, monggo Pak. Ya boleh, silakan. Lanjuti dari cerita. Kalau seandainya anak-anak perempuan hanya ada satu atau dua orang, apa bisa dilakukan seperti itu? Gimana Ustaz? Atau ditaruh di samping untuk ibu dewasa aja, boleh enggak? Oke, masukkan dia ke dalam saf. Masukkan ke dalam saf Bapak Ibu. Ya, kalau anak-anak itu sedikit dan tidak mendominasi, maka masukkan dia ke dalam saf. Supaya apa? Supaya anak itu lebih terjaga. Dia sebenarnya Bapak Ibu, ini kan lebih pada penjagaan terhadap perempuan. Kalau di zaman kini alhamdulillah kan sudah aman, semuanya aman, dan perempuannya itu pun juga sudah dibatas dan segala macam. Kalau dulu di zaman Nabi kan pembatasnya tidak aman Bapak Ibu. Ya, tidak aman kan? Dan bahkan perempuan ke masjid pun juga dilarang di zaman Nabi yang awal-awal itu kan. Jadi sebenarnya Islam melakukan hal seperti ini, pengaturan-pengaturan seperti ini lebih pada menjaga, memelihara dan menghormati kaum wanita. Begitu dia Pak. Itu prinsip awalnya sebenarnya. Oke Bapak Ibu, maka berbahagialah ibu-ibu dimuliakan di dalam Islam. Yang sebelum Islam itu mohon maaf perempuan tidak ada harganya. Datang Islam, langsung bahkan Islam memuliakan, jauh membuat wanita lebih mulia daripada laki-laki lagi. Begitu Islam memuliakan, mengangkat derajat kaum wanita, bahkan lebih mulia daripada laki-laki. Walaupun laki-laki tetap menjadi pemimpin kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi untuk penghormatan dan pemuliaan tetap utamanya perempuan. Bahkan 3:1 di situ kan. Ibumu baru ayahmu. Cuy, itu Bapak Ibu luar biasanya. Oke. Dah, sampai di situ Bapak Ibu masih ada pertanyaan silakan. Pas? Nah, kalau tidak ada kita cukup sampai di sini pengaturan sampai pada pengaturan shaf bagi laki-laki dan perempuan dan takfif, hukum takfifus shalah, meringankan salat. Dalam salat berjamaah upayakan diringankan saja sehingga tidak memberatkan jamaah kita. Kemudian cara pengaturan shaf mudah-mudahan bisa kita pahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.